Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kere Films Review Film Seadanya. Film Aruna dan Lidahnya disutradarai oleh Edwin, diangkat dari novel karya Lasmi Pamuncak berjudul sama. Lasmi juga bertindak sebagai penulis di film ini bersama Titin Watimena. Bercerita tentang seorang food enthusiast bernama Aruna. Ia bersama sahabatnya Bono dan Nad melakukan petualangan kuliner ke berbagai daerah di Indonesia. Tak disangka dalam perjalanan ia berjumpa dengan seseorang dari masa lalunya, Faris. Sambil menikmati berbagai masakan Nusantara, mereka terlibat pembicaraan yang mengungkapkan rahasia terpendam. Dari segi konflik dan cerita, mungkin tidak ada yang spesial dari film ini. Standar drama romantis Indonesia tentang kisah cinta segitiga, juga pasukan gagal move on dari mantan atau masa lalu. Sudah banyak film Indonesia yang mengangkat tema seperti ini. Yang membuat film Aruna dan Lidahnya ini menarik adalah pembawaan filmnya yang enak buat diikutin. Karena interaksi antara cast di filmnya yang menjadi kekuatan utamanya. Tidak muluk-muluk ekspektasi saya akan film ini, selain Edwin bisa memberikan drama yang kental, juga menarik dari konflik yang sebenarnya mainstream di film arahannya. Seperti film dia sebelumnya yaitu Possessive. Film yang lebih menekankan ke aspek penampilan atau interaksi cast di filmnya, serta aspek teknikal di filmnya. Story dan konflik wise mungkin memang mainstream. Dan menurut saya, dua hal tersebut bisa ditampilkan kembali oleh Edwin di film ini. Interaksi antara cast di filmnya terbilang sangat solid. Let's be honest, kita nonton film ini karena pengen lihat lagi interaksi antara Dian Sastro dan Nicholas Saputra di film. Tentunya setelah dibikin baper oleh film Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2. We get that in this film, tapi dengan treatment yang berbeda, which I like. Daripada kita diberikan chemistry mereka sebagai pasangan, di film ini kita diberikan chemistry mereka sebagai sahabat atau teman. Menghadirkan sesuatu yang beda kepada penonton yang hanya mengenal mereka dari film AADC. Ya seperti saya ini, penampilan Dian Sastro sejak awal sudah bisa menghook saya ke tokoh Aruna. Breaking the fourth wall tentunya membuat tokoh Aruna semakin menarik. Comedic sense dari tokoh Aruna juga diperankan dengan baik oleh Dian Sastro. Kita bisa merasa ikut greget dengan situasi yang dialami Aruna sepanjang film, tentunya berkat penampilan yang sangat baik dari Dian Sastro. Penampilan Nicholas Saputra juga cukup baik, even though I didn't buy ia memerankan seorang chef, tapi I did buy hubungan persahabatan tokoh yang perankan dengan Aruna. Interaksi Bono dengan Aruna terasa sangat natural, gak kerasa sedang acting. Ngelihat mereka ngobrolin soal makanan atau masakan di film ini, ya seperti melihat dua orang sahabat yang sama-sama food enthusiast ngobrolin hal-hal yang mereka suka gitu. Chemistry keduanya sudah gak diraguin lagi, karena sudah terbangun sejak lama juga mungkin ya. Tidak hanya interaksi mereka saja yang menarik, supporting cast yang lain juga menambah kemenarikan dari interaksi antar tokoh di film ini. Hannah Ar-Rashid sebagai Nad, juga Oka Antara sebagai Faris, memberikan warna lain di filmnya. Penampilan keduanya juga sama baiknya seperti Nicholas Saputra dan Dian Sastro. Kedua tokoh yang mereka perankan memiliki background yang sangat menarik yang menambah konflik di filmnya. Kedua tokohnya juga memberikan pendalaman yang lebih ke tokoh Aruna. Tidak hanya ke tokoh Aruna saja sih, tapi keempat tokoh ini saling memberikan impact satu sama lain. Karena memang fokus utama filmnya ya di empat tokoh ini. Kisah percintaan di antara empat tokoh ini yang di atas kertas mungkin memang terkesan mainstream, tapi karena yang memerankan empat tokoh ini adalah aktor sekelas mereka, that's what makes this movie work gitu. Kalau saja yang memerankan keempat tokoh ini bukan mereka, menurut saya film ini gak bakalan work. Hal ini gak lepas tentunya dari penyutradaraan Edwin yang jago dalam drama. Ia kembali sukses menghadirkan drama heavy dari konflik yang sebenarnya mainstream di filmnya. Semua cast bisa tampil konsisten dan tetap mengengaging sepanjang film, ya berkat penyutradaraan dia. Film Aruna dan Lidahnya dari segi teknikal juga cukup bisa diapresiasi. Sinematografinya sangat baik, karena dari tema dan sinopsisnya sudah jelas film ini akan menyinggung tentang makanan. Tentunya banyak shoot ke makanan di film ini. Yang jelas dari shoot pertamanya saja, film ini sudah bisa bikin kita lapar dan pengen makan. Menonton film ini 100% bisa menaikkan nafsu makan menurut saya. Sinematografi untuk scene sinematik juga bagus menurut saya. Selain itu, aspek teknikal lain seperti sound design juga cukup baik. Sequence masak-memasak cukup terbantu dengan sound design yang bagus di film ini. Set produksi filmnya juga bagus dan tidak terlihat murahan, karena memang menggunakan set lokasi aslinya sepertinya. Perjalanan mencicipi makanan ke berbagai daerah di Indonesia terasa sangat otentik karena memang kita dibawa langsung ke daerah asal makanan tersebut gitu.
Tetap memperhatikan hal-hal teknikal, meskipun cerita dan konflik filmnya mainstream, itu cukup bisa diapresiasi menurut saya. Hal terakhir yang mau saya singgung tanpa spoiler adalah salah satu subplot di film ini, yaitu tentang pembahasan satu virus di film ini. Tentunya masih berhubungan dengan makanan. Meskipun keadaan dan konteksnya berbeda, tetap saja salah satu subplot ini memberikan kesadaran tentang keadaan pandemi sekarang. Yang menonton film ini pada tahun 2018 mungkin tidak akan ngeh pada saat itu. Tapi jika baru menonton film ini sekarang, sama seperti saya, definitely weird watching this plot while pandemic happen. Benar-benar kerasa aneh gitu ngelihat salah satu plot di film ini, ya sangat relatable banget dengan keadaan sekarang. Oke dah, langsung aja ke rating filmnya. Film Aruna dan Lidahnya saya kasih nilai B+. Film drama romance dengan bumbu food enthusiast yang menarik. Worth it buat dicek kalau ada waktu luang. Konflik filmnya yang sebenarnya mainstream tetap bisa dibuat menarik berkat chemistry yang sangat solid antara cast di filmnya. Sutradara Edwin kembali berhasil membuat film yang menarik seperti film sebelumnya, yaitu Possessive. Jika kalian suka dan menikmati film Possessive, juga hal-hal dalam filmnya, mungkin kalian akan suka juga dengan film yang satu ini. Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Aruna dan Lidahnya. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan berikan pendapat kalian saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.